Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid darin amin. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat surah Al-Fatihah. Al-Qurannya bisa dibuka suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini disebutnya makiyatun atau madaniyatun. Jadi diturunkannya di dua tempat, di kota Mekah dan di kota Madinah. Jadi pengulangan. Sab'u ayat, ada 7 ayat. 7 ayat dimulai dari basmalah. Dari basmalah itu termasuk ayat pertama dari suratul Fatihah. Akan tetapi ada pendapat lain bahwa suratul Fatihah itu 7 ayat, tapi tidak termasuk basmalah. Jadi kalau ada yang membacanya ketika sholat tidak dijaharkan, ketika dia jadi imam langsung hamdalah, basmalahnya dia baca sir. Dia punya keyakinan, pendapat mufassir yang kedua, bahwa suratul Fatihah itu 7 ayat, tapi dimulainya dari hamdalah. Nah sekarang di mana rahasia 7-nya itu? Ternyata mereka ayat terakhir dibagi 2. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu termasuk ayat ke-6. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7. Karena itu ketika mereka membacanya pasti dia berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan tidak kuat nafasnya. Karena dia berkeyakinan dengan mufassir yang kedua bahwa ayat itu ayat ke-6. Baru ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam pandangan fiqhiyah boleh dua-duanya. Jadi kita mau pegang yang mana gitu. Kalau kita mau pegang pendapat yang pertama bahwa Fatihah itu ada 7 ayat dimulai dari basmalah, atau kita mau pegang pendapat mufassir yang kedua bahwa Fatihah itu 7 ayat tapi dimulainya dari hamdalah. Tidak salah, dua-duanya akurat. Jadi kalau kita ada kawan menjadi imam seperti itu, gak usah ribut, karena ada pendapatnya, ada dasar hukumnya. Jadi dua-duanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu jumlah bilangan ayatnya ya. Sekarang kita lihat
Suratul Fatihah ini terbagi dua. Dari ayat pertama sampai ayat ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ayat pertama sampai dengan ayat keempat, di situ semuanya jumlah ismiyah, tidak ada jumlah fi'liyah, ya. Jadi hanya khabar saja, berita, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Jumlah ismiyah itu punya makna secara tafsirnya, itu disebutnya dengan thubut. Thubut itu tetap saja. Kemudian istimror, dan terus menerus, tetap berlaku sepanjang hayat selagi masih ada dunia, dan istimror, terus menerus berlaku sepanjang zaman. Itu isyaratnya dalam ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Jadi situ hanya pujian, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita cermati. Kemudian dari ayat ke-5 sampai ayat ke-7, dari ihdinas siratal mustaqim. Ayat pertama sampai di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baru ihdinas siratal, iyyaka na'budu, itu ayat kelima kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai dengan akhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Dari ayat ke-5 sampai ayat ke-7 coba kita cermati. Di situ mulai ada kata kerja fi'il. Na'budu, nasta'in, ya kan? Na'budu itu kami menyembah. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Lalu ada fi'il amar, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Punya makna secara tafsirnya bahwa dari ayat ke-5 sampai dengan ke-7 itu, karena ada kata kerja, ada doa, maka disebut dengan tajadud. Tajadud itu jadid, selalu berubah. Selalu ada perubahan perilaku manusia. Jadi perubahan perilaku manusia ditunjukkan di dalam suratul Fatihah dari ayat ke-5 sampai dengan ke-7. Di mana perubahannya? Sekarang kita lihat. Kalau yang namanya doa pasti berubah-ubah. Permohonan kita pasti berbeda-beda. Sendiri saja tadi maghrib berdoanya dengan isya pasti berbeda. Itu satu. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan kita selalu tajadud, selalu berganti-ganti. Kesibukan kita selalu berubah-ubah. Jadi sebenarnya amalia suratul Fatihah dari ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7 itu ada di dalam diri kita, dalam perilaku kehidupan kita. Demikian juga dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat juga ada di dalam perilaku dalam kehidupan kita. Kebiasaan dalam kehidupan kita, bangun pagi, kemudian sarapan, ada yang olahraga, ada yang bekerja, itu istimror, terus menerus. Lalu
bekerjanya berubah-ubah, berdoanya berubah-ubah, itu semuanya kita amalkan dari suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah yang 7 ayat ini ada di dalam perilaku kehidupan kita, bukan di luar, bukan hanya ada di dalam Al-Quran tertulis. Sebenarnya itu gambaran kehidupan kita diukirkan oleh Allah di dalam suratul Fatihah. Ya. Jadi ayat 5 sampai dengan ayat 7 kata kerja di situ. Tafsirnya karena kata kerja dan berdoa itu pasti berubah. Yang ketiga kita lihat suratul Fatihah dari mulai basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cermati itu. Sebenarnya kita bersumpah loh dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersumpah kita atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini wakil Allah, wajar Allah memberikan mandatnya dengan ini. Setiap apapun yang kita lakukan dengan ucapan basmalah, itu semuanya pujian, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin dengan Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Dari mulai basmalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, itu semuanya Asmaul Husna. Allah, nama Allah. Ar-Rahman, nama Allah yang Maha Rahman. Ar-Rahim, nama Allah yang Maha Rahim. Semuanya asma Allah. Berarti dari mulai basmalah, hamdalah dengan Ar-Rahmanir-Rahim itu menjelaskan tentang akidah, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isinya. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, itu semuanya tentang akidah, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, iman yang paling tinggi itu adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Artinya mempelajari kalimatut tauhid, yang terkandung di dalam kalimatut tauhid itu terhimpun di dalam basmalah, hamdalah, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling rendah itu cabang iman adalah membuang duri di jalan. Kalau kita mungkin memperbaiki lingkungan, menata sarana masyarakat, itu termasuk daripada cabang iman yang paling akhir. Nah, itu semuanya diukirkan di dalam suratul Fatihah. Kita masuk lagi yang lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Awalnya itu tulisannya ada alifnya. Bi ismin. Ada alifnya. Dibuang alifnya maka menjadi bismi. Asal tulisannya bi ismi. Nah, dibacanya menjadi bismi.
Sekarang ismun itu apa? Nama. Ya. Kita tahu ismun itu nama. Kalau di dalam Al-Quran kita sering mendengarkan dan sering melihat kalimat as-sama. As-sama itu apa? Langit. As-sama itu langit. Langit adanya di bawah atau di atas? Di atas. Berarti bahwa bismi itu bukan hanya sekedar sebuah nama. Nah, kalau ismun itu kasarnya ismi, as-sama di atas, berarti dengan nama yang maha tinggi. Itu. Silakan. Jadi maknanya bismi ya Ustaz. Khair. Ya. Jadi ismun itu dari kata as-sama, ya, tinggi. Berarti maknanya bismillah itu dengan nama yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Allah itu, ya. Baik. Jadi kita harus tahu gitu. Asal usul kalimat basmalah atau bismi, ya. Kemudian yang kedua Allah. Allah. Itu Allah apa tulisan? Dalam Al-Quran Allah tulisan apa Allah? Allah, ya. Allahnya di situ. Tulisannya itu. Tulisannya di situ. Bismillah. Allah. Allahnya di mana? Aqrab min hablil warid. Lebih dekat dengan kita daripada urat nadi di leher, ya. Allah. Allah itu dari kata alif lam lam ha, ya. Alif lam ha. Kalau dibuang alifnya hilang. Maka ketika kita baca bismillah, bukan bismi Allah, kan? Kalau kata ahli qiraah namanya diwasolkan, gitu kan? Wasol. Karena dibuang alifnya, tidak dibaca. Maka ketika dalam kondisi munfarid sendiri, bukan dibaca Allah lagi kalau alifnya hilang. Allah, alifnya hilang. Dibacanya menjadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sekarang lam pertamanya kita buang. Kan ada dua lam di situ. Bismillah kan double. Lam pertamanya dibuang, tinggal lam kedua. Lalu dibacanya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Jadi itu harus paham. Jadi dengan bismillahi, dengan nama yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Ar-Rahman. Rahman kita tahu secara umum yang maha pengasih. Kalau yang maha pengasih kepada seluruh makhluk apa kepada orang yang beriman saja? Kepada seluruh makhluk, termasuk hayawan, termasuk udara, termasuk syaitan, termasuk jin.
iblis, ifrit, apakah namanya itu, semuanya mendapatkan rahman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia, baik dia beriman atau dia tidak beriman kepada Allah, tetap saja dia mendapatkan rahman Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam hayawan, cecak di dinding saja tidak kerja tapi dia hidup sehat karena ada rahman Allah Subhanahu wa taala. Rahman Allah diberikan kepada seluruh alam. Rahman Allah ini ahli ma'rifahnya menafsirkan bahwa rahman Allah itu adalah Nur Muhammad. Jadi kita nyaman hidup dalam kehidupan dunia ini karena ada Nur Muhammad. Nur Muhammad berarti ada Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ar-Rahim, Rahim itu spesifikasi khusus bagi hamba-hambanya yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahman diberikan kepada seluruh makhluk yang beriman atau tidak, sedangkan rahim hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Alhamdu apa artinya? Segala puji. Kenapa kita artikan segala puji? Karena ada al-qamariyah di situ. Al-qamariyah itu ma'rifah, sudah spesifik, maka diartikannya segala puji. Kalau segala puji maksudnya seluruh tindak tanduk perbuatan hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikendalikan olehnya. Ini namanya tauhid af'al. Tauhid af'al namanya. Jadi ada tauhid zat Allah. Zat Allah tidak sama dengan zat hambanya. Karena zat Allah itu la tuhassu, la tujassu, la tumassu. Zat Allah itu ada, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Tapi zat Allah ada, ya. Nah sekarang di sini kalimat alhamdu itu tauhid af'al. Sedangkan tadi di depan kalimat ar-Rahman dengan ar-Rahim itu tauhid asma. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ar-Rahim tauhid asma. Jadi kita harus beriman kepada zat Allah, namanya tauhid zat. Beriman kepada nama-nama Allah, namanya tauhid asma. Asma Allah. Ada berapa asma Allah? Tidak terhingga, tapi minimal 99 yang harus kita pahami itu. Kalau ahli ma'rifah katanya yang 100-nya itu al-insan. Tapi ahli syariah mendeskripsinya yang ke 100-nya itu Allah. Makanya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar selalu dideskrip itu oleh Nabi kepada sahabat dan kepada para ulama dan kepada kita. Minimal kita ada 99 tauhid asma.
Ini yang harus kita bangkitkan kesadaran bahwa kita beriman kepada tauhid asma, nama-nama Allah. Nah, di sini tadaburnya nih, ya. Jadi kita korelasikan tafsir dengan akidah. Itu namanya tadabur. Menguraikan. Jadi asma Allah itu jangan terpisah dari diri kita, ada di dalam diri kita, harus ada dalam berbentuk perilaku. Tuh. Sekarang kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. Kita kan wakil Allah. Berarti kita harus berperilaku kasih dan sayang. Bukan hanya Asmaul Husna di ujung Al-Quran ada 99 dibaca kalau lagi ngaji, keluar dari diri kita, repot kitanya. Jadi Asmaul Husna itu ada di dalam diri kita dan wajib adanya. Kalau kita belum bisa berperilaku kasih dan sayang dengan semua makhluk yang ada di alam ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk lingkungan, jangan ngaku kita wakil Allah, malu. Nah, yuk ngaji namanya ini. Kalau ayatnya kan sudah hafal semua, sudah berulang-ulang dibaca sama kita. Jadi kita harus mampu mengamalkan asma Allah. Ini dua saja dulu dalam suratul Basmalah. Rahman, Rahim. Maha kasih, maha sayang, maha dede, maha kanyaah, maha kacinta dengan semua alam. Kayaknya berat juga ya. Hah? Ada kucing lagi kawin aja disiram air. Ya salam. Bagaimana ini kita dengan suami istri saja kadang-kadang main pelotot-pelototan ya. Padahal gara-gara makan sayur kurang garam saja istri disalahin. Berat kita mengamalkan basmalah aja nih. Rahman Rahim. Padahal kita bersumpah setiap saat membaca basmalah, tapi nggak melekat di dalam kalbu kita. Jadi Al-Quran itu bukan di luar diri, di dalam diri kita nih adanya. Ayo kita tingkatkan. Ini namanya membangkitkan, bangkit. Jadi kiamat itu, qiyam kan berdiri, qiyam itu berdiri, bangkit kesadaran kita di dalam mengkaji Al-Quran. Ini surat dari Allah nih. Jadi surat dari Allah kita baca. Kita baca surat cinta aja dulu lagi muda, ngumpet-ngumpet. Maul masih muda, belum punya pacar, nggak tahu dia surat cintanya. Ini surat dari Allah nih. Kata Allah, dengan namaku yang maha tinggi, kamu harus bersikap kasih dan sayang. Berat ini. Kesenggol motor di jalan aja main marah-marahan. Aduh. Bagaimana Pak RT kita ini hidup nih? Ya salah. Ya. Jadi sekarang kita ilmu yakin dulu dah. Ilmu yakin itu ilmu dulu, berbentuk ilmu. Ternyata kita ini harus mengamalkan Asmaul Husna. Perilaku kita harus mencerminkan Asmaul Husna setiap saat. Itu secara ilmu yakin dulu deh. Nanti kita tingkatkan kepada Ainul Yakin. Sekarang Ainul Yakinnya apa? Oh, berarti seluruh amaliyah tindak tanduk saya ini harus mencerminkan Asmaul Husna. Itu Ainul Yakinnya. Lalu Hakul Yakinnya amalkan. Hakul Yakinnya diamalkan, diterapkan.
bukan untuk orang lain, buat diri kita. Tuh. Yang tahu diri kita siapa? Cuman kita dengan Allah. Kita memiliki karakter Rahman Rahim, yang tahu siapa? Diri kita dengan Allah. Nah, termasuk sifat 20 juga ada di dalam diri. Bukan di luar diri, bukan hanya sekedar ilmu. Bukan hanya sekedar ilmu yakin. Sifat 20 bukan hanya sekedar ilmu yakin, tapi ada di dalam ainul yakin dan hakul yakin. Salah satunya sifat 20 itu ada namanya wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya apa? Esa kan? Maksudnya esa dalam diri kita apa perilakunya? Mandiri, percaya diri. Yang tahu diri kita sendiri hanya kita. Ayo. Ini namanya tadabbur nih. Wahdaniyah itu ada di dalam diri kita. Kalau pantat kita gatal, yang tahu siapa? Diri kita, itulah wahdaniyah. Rasa lapar Pak Ustadz, yang tahu siapa? Diri kita. Haus, Ustadz Saiful haus, yang tahu cuma dirinya. Itulah wahdaniyah. Nah, sayang banget Pak RT sama istrinya. Itulah Rahman Rahim. Yang tahu cuma dia. Kalbu kita yang tahu. Jadi asma Allah, sifat Allah, kita tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat, itu ada di dalam diri kita. Ya. Ini baru tingkat ilmu. Nanti ainul yakinnya, oh ternyata memang perilaku saya ini harus mencerminkan sifat 20. Dalam sifat 20 ada lagi mukhalafatul lil hawa disi. Apa artinya Bang Maul? Mukhalafatul hawa disi. Berbeda dengan yang baru, kan itu. Berbeda dengan yang baru. Kalau Allah sudah paten, pasti berbeda dengan makhluknya. Tapi mukhalafatul hawadisi ada di dalam perilaku kita. Coba berbeda dengan yang lain. Kaki tangan kanan dengan tangan kiri sama. Kaki kanan dengan kaki kiri sama enggak? Beda. Itulah mukhalafah. Berarti ada di dalam diri kita. Keinginan kita, keinginan suami dengan keinginan istri, apa sama? Tidak. Itulah mukhalafah. Berarti ada sifat 20 yaitu ada di dalam diri kita. Mazmur beli sepatu pasti tidak mungkin yang kanan semua. Pasti kanan kiri. Coba kalau kanan semua nggak bisa dipakai. Itu namanya mukhalafah lil hawadisi, ada di dalam diri kita. Itu harus kita ainul yakin dan hakul yakinnya. Berarti sifat 20 itu ada di dalam diri manusia. Nah, selama ini kita kan terpisah. Sifat 20 cuma pengetahuan. Asmaul husna cuma pengetahuan. Padahal mestinya ada semuanya di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Namanya kita wakil Allah, berarti harus mencerminkan sifat 20 dan asma Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ya. Berat. Baru ilmu yakin saja kita baru sekarang tahu, mungkin memperdalamnya. Lalu sifat 20 lagi ada namanya qudrah. Qudrah itu apa? Kuasa. Itu ada di dalam diri kita. Qudrah itu ada dalam diri kita. Berbentuk tulang. Tulang itu qudrah. Kuasa. Dan tulang ini kalau belum dikasih nyawa berbentuk qadirun,
nggak bisa gerak. Atau sekarang kita tulangnya ada, qadirunnya dicabut oleh Allah, lumpuh kita. Nafasnya ada tapi nggak bisa jalan. Nah, tuh. Jadi sifat 20 Asmaul Husna ada, harus kita cerminkan. Jadi kasih dan sayang adanya di dalam diri kita, yang tahu cuman kita. Benci kepada makhluk, benci kepada yang lain, yang tahu cuma dirinya. Sayang kepada siapapun, yang tahu cuma diri kita dengan Allah. Kenapa yang tahu cuma diri kita? Karena Allah yang menggerakkan. Nah, namanya apa nih? Kalau semua perilaku kita ini harus mencerminkan tauhid asma, harus mencerminkan tauhid af'al, maka dijawab di sini. Alhamdu. Jadi kata alhamdu itu mutlak di situ tauhid af'al. Tauhid sifat, tauhid asma dijawab oleh ayat alhamdu. Maka semua perilaku ini sebenarnya adalah perilaku Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Makanya alhamdulillah. Lillah dari dia, sifat dari dia, asma dari Allah, maka lillah. Berarti semua perilaku gerak-gerik kehidupan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan alhamdulillah ini. Ma ra'aitu syai'an, tidaklah aku melihat sesuatu yang terjadi dalam diriku dan dalam diri makhluk yang lain, dalam seluruh alam ini, kata Abu Bakar, illa ra'aitullah qablahu, kecuali aku sudah melihat Allah sebelumnya. Artinya apa? Kata Abu Bakar, semuanya yang terjadi ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Umar ibn al-Khattab, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'dahu. Kata Umar, sama aku juga tidak melihat sesuatu yang terjadi di alam ini, baik pada manusia maupun pada makhluk yang lain, kecuali aku sudah melihat Allah sesudahnya. Artinya semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Utsman memperkuat, kata Khalifah Utsman, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'dahu wa qablahu. Aku sudah melihat segala sesuatu yang terjadi ini sebelum dan sesudahnya, itu semuanya adalah atas gerakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu memperkuat lagi Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Tidaklah aku melihat sesuatu yang bergerak di alam semesta ini kecuali di dalamnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tafsir alhamdulillahi rabbil rabb, ya. Rabb itu apa artinya? Tuhan. Sekarang kalau ada doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama robba di situ apa artinya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robba di situ apa artinya? Memelihara. Berarti Rabb itu artinya bukan hanya sekedar Tuhan yang melindungi, yang memelihara seluruh alam dengan segala isinya. Makanya dikatakan Rabb. Ya. Rabbun. Kalau Rabb ke dalam doa, yang memelihara, yang merawat kita lagi kecil, ayah dan ibu. Jadi kata Rabb di situ berarti yang melindungi, yang menolong, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alamin. Alam. Apa itu alam? Alam. Hah? Semesta alam. Alam semesta. Diri kita termasuk alam bukan? Termasuk. Ada alam sohir, ada alam kabir. Alam kabir seluruh alam dengan segala isinya alam. Alam sohir adalah tubuh kita ini alam. Tubuh kita ini alam. Dan tubuh kita ini alam sohir bagaikan sampel. Tubuh kita ini sudah mewakili seluruh alam. Artinya seluruh apa yang ada di alam semesta ini ada dalam diri manusia. Hebat kan Allah menciptakan manusia kayak gitu. Ada angin, ada syaitan, ada jin, ada iblis, ada ifrit, ada udara, ada tumbuh-tumbuhan, ada dalam diri kita. Nah, jadi tubuh kita ini, tubuh manusia ini adalah sampel miniatur lah. Miniatur dari seluruh alam ada di dalam diri manusia. Ya. Ini apa? Air kan? Air ini ada dalam diri kita. Berbentuk tulang. Tulang ini bersumber dari air. Air dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad. Ahmad itu ruh. Ruh itu dari siapa? Dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Air ada dalam diri kita, berbentuk tulang. Miniatur kita. Yang kita pijak di bumi namanya apa? Tanah. Tanah itu ada dalam diri kita. Berbentuk daging dan kulit. Nah, jadi miniatur benar gitu. Daging dan kulit bersumber dari tanah. Tanah dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu wa taala. Ini AC, udara, O2 dan CO2 yang kita hirup kan? O2 dan CO2 yang kita hirup. Ada di dalam diri kita berbentuk urat. Urat-urat ini seluruh tubuh kita berproses dari udara. Yadra'ukum namanya, berproses dari udara. Udara dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ini lampu. Kalau terangnya nyaman namanya nur. Terangnya panas namanya api, nar. Nar itu kita baru ilmu yakinnya nar itu neraka, gitu ya. Neraka. Ternyata neraka itu bermanfaat buat masak air, ya kan? Buat mepes ikan, buat goreng tempe. Apa iya kita istri kita ini ada neraka buat bakar suami saya nggak ngasih duit? Yang enggak. Bahkan gasnya habis kita suruh beli buat masak. Berarti neraka itu bisa dimanfaatkan oleh kita atas perintah Allah. Ada di dalam diri kita itu neraka. Nur surga itu ada di dalam diri kita juga. Berbentuk darah. Nah, darah ini berbentuk dari nar atau nur. Cahaya yang nyaman adalah nur, cahaya yang panas adalah nar. Ada dalam diri kita. Makanya datanglah kata Allah, kata Rasul dalam hadisnya, inna syaitana yajri min ibni Adam. Syaitan itu ada di dalam aliran darah. Kalau syaitan ada di dalam aliran darah, giliran kita marah, keluarlah dia. Keluarlah narnya.
marah, kecewa, kesel, keluarlah dia. Maka kata nurnya berwudulah kalau lagi marah, kan gitu. Habis berwudu masih marah juga, sholatlah. Jadi harus dikendalikan. Jadi ini tubuh kita ini miniatur contoh seluruh alam. Baik, miniatur rumput tumbuh panjang, digunting, digundulin, panjang lagi kan itu. Jenggot kita juga sama gitu. Seminggu habis potong jenggot, potong lagi. Rambut kita baru seminggu sudah panjang lagi. Itu miniatur dari tanaman itu. Kemudian kuku baru habis dipotong seminggu sudah panjang lagi. Jumat kemarin potong kuku, sekarang Jumat ini potong kuku lagi. Nah, beruntungnya itu tulang tidak termasuk kepada ruh nabat. Tulang ini, kalau tulang ini yang bersumber dari air, miniatur air dalam tubuh kita berbentuk tulang ini, menjadi ruh nabat saja repot. Mazmur seminggu sekali pasti potong gigi, panjang lagi giginya kan. Tapi ini tidak, yang menjadi ruh nabat itu hanya rambut dan kuku, panjang gunting. Itu semuanya miniatur seluruh alam. Jadi tafsir dari kata Rabbil Alamin adalah ini, Tuhan yang memelihara diriku ini, itu maksudnya. Ya Allah, segala puji, semua tindakan perbuatanmu ini yang mengatur engkau semua. Itulah makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya setiap melakukan pekerjaan selesai ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jam berapa Pak RT? Sampai jam berapa sekarang? 10 menit lagi, 10 menit. Ya. Sampai sini apa lanjut? Ya. Pertanyaannya boleh. Jadi kita 2 ayat dulu nih. Jadi Suratul Fatihah dari ayat pertama sampai dengan ayat 4 namanya Istimrar Thubutun, menggambarkan perilaku kehidupan alam tetap saja berlaku, tidak berubah. Dan dalam ayat pertama sampai ayat keempat itu tidak ada fiil, semuanya jumlah ismiyah. Dari ayat kelima sampai ayat ketujuh itu ada kata kerja, punya makna tajaddud, selalu berubah. Kalau berdoa pasti berubah-ubah, pekerjaan pasti berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, ayat basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kata ismun tadi as-sama, jadi maknanya dengan nama yang maha tinggi, Allah, ya. Jadi kita harus mencerminkan perilaku kita ini Asmaul Husna. Kita harus memiliki karakter Asmaul Husna. Kita harus memiliki karakter sifat 20. Jadi Asmaul Husna sifat 20 itu harus dicerminkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, bukan di luar. Jadi semuanya ada di dalam diri. Dan seluruh alam ini adalah miniaturnya tubuh kita. Oke, sampai sini tanyakan, silakan.